Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah di hari Kamis ini, di hari libur ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk melaksanakan ibadah kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah kita lanjutkan pagi ini untuk mendengarkan kajian bersama Ustadz Oman Surahman. Di waktu yang baik ini, marilah kita doakan kepada jamaah kita yang sedang dalam keadaan sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit, baik Bapak Ismail maupun yang lainnya. Kita doakan, mohon kepada Allah diberikan kesembuhan, diberikan yang terbaik sehingga dapat melaksanakan aktivitasnya kembali berjamaah di masjid ini. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma til bil ba'sya isfi anta syafi la sifaan sifauka sifaan la yughadiru saqama. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian ini bersama Ustadz Oman yang banyak yang minta kepada saya untuk dilanjutkan. Jadi kita nggak nunggu 1 tahun lagi untuk mendengarkan kajian beliau tentang sunnah-sunnah yang dilupakan. Insyaallah nanti Ahad, besok kita ada Ustadz Haikal Hasan, dan juga Rabu itu ada Ustadz Basuki Sudaro yang akan melanjutkan kajian tentang bimbingan husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita dan ringankan kaki kita untuk melangkahkan ke majelis ilmu. Demikianlah pengumuman dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majlis ilmu setelah menunaikan sholat subuh berjamaah, dan hari ini saya diminta untuk bedah buku menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan. Bagi bapak-bapak yang ingin memiliki buku ini, silahkan pergi ke toko buku. Nah, saya tidak tahu ini dibeli di mana, karena ini juga pemberian dari ketua DKM di sebuah masjid. Saya diberi hadiah dan tidak saya sangka-sangka ternyata masjid ini meminta buku ini dibedah. Buku ini istimewa, satu karena penulisnya ulama perempuan bernama Haifa binti Abdur Rashid. Biasanya penulis buku ulama itu laki-laki, ini perempuan. Nah, tentang Haifa, bagi bapak-bapak yang cucunya mau lahir, boleh diberi nama Haifa. Terjemahannya apa? Wanita yang punya tubuh indah. Nah, ini saya bocorkan. Silahkan, Haifa. Kemudian, berkenaan dengan menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan. Kalimat sunnah sudah saya terangkan di bulan Ramadan. Terserah bapak masih ingat atau tidak. Yang jelas menghidupkan sunnah-sunnah terlupakan. Kalau lupa memang sesuai dengan judul ini. Kita bahas terlebih dahulu kata lupa. Berbicara tentang lupa, ternyata
lupa adalah sifat melekat pada diri manusia. Maka kalau bapak-bapak punya kamus bahasa Arab, cari kata-kata insanun, maka terjemahannya mungkin manusia, mungkin juga bermakna lupa. Jadi kalau kata-kata insanun itu terjemahannya bisa manusia, bisa lupa. Maka sumiyal insanu linisyanihi. Manusia disebut insan karena dia punya potensi lupa. Dan ternyata tidak hanya kita, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali mengalami lupa. Di antaranya, sholat asar beliau tunaikan 2 rakaat sudah salam. Sudah salam. Tiba-tiba seorang sahabat bernama Khirbak maju, ya Rasulullah, anasita amku sirati sholah. Engkau lupa atau tadi sholatnya dikosor? Beliau menjawab, mana situ wa ma kusirati sholah. Saya tidak lupa, sholat tidak dikosor. Tapi baru 2 rakaat ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kaget, bertanya seisi masjid, semuanya memberi kesaksian bahwa sholat baru ditunaikan 2 rakaat. Akhirnya meminta seluruh jamaah untuk berdiri melengkapi 2 rakaat yang sudah lupa. Terulang lagi pernah sholat duhur 5 rakaat. Terulang lagi Rasulullah pernah sholat duhur tidak duduk at-tahiyat. 3 kasus ini akhirnya turunlah syariat sujud sahwi. Termasuk Rasulullah juga, kata seorang sahabat, falamma sallama qoma musri'an. Ketika beliau mengucapkan salam, tiba-tiba berdiri berjalan tergopoh-gopoh. Takhatta riqaban nas, melangkahi pundak-pundak manusia. Fafazzi'an nasu min sur'atihi, seisi masjid semuanya heran. Ini kenapa Rasulullah tergesa-gesa? Ketika urusan selesai, beliau balik lagi ke masjid dan beliau bersabda, zakartu tibron indana. Aku lupa. Ingat ada lempengan emas yang belum aku keluarkan zakatnya. Fa'amartu ahadan bikismatihi. Aku meminta kepada seseorang untuk mengurus zakat ini. Berarti Rasulullah pernah telat bayar zakat karena lupa. Yang lebih hebat lagi, ketika sholat subuh, iqamat sudah dikumandangkan, beliau sudah sawu sufufakum, tiba-tiba beliau terdiam. Terlihat beliau sedang memikirkan sesuatu. Beliau pun bersabda, ala makanikum, tolong tetap berdiri, jangan dirubah posisi kalian. Beliau pun pulang. Akhirnya apa? Kembali lagi ke masjid, yakturu ra'sahu ma'an, terlihat rambut beliau menetes air. Berarti beliau lupa apa, Pak? Belum mandi junub. Luar biasa. Padahal sudah sawu sufu fakum. Jadi maka betul sumiyal insanu linisyanihi. Manusia disebut insan karena punya potensi untuk lupa. Berbicara tentang lupa, nanti pada hari kiamat ada 2 kelompok yang lupa. Kelompok pertama adalah yu'ta bi an'umi ahli dunya. Akan didatangkan orang kafir yang hidupnya paling bahagia, paling kaya, paling sukses. Tapi dia kafir. Fayusghabu sabghatan finnar. Akhirnya dia dicelupkan, dimasukkan ke dalam neraka dengan sekali celupan. Baru masuk, sudah ditanya oleh Allah, hal marra bika na'imun qat? Masih ingat ketika dulu di dunia kamu dikelilingi berbagai macam kesenangan? Saking sakitnya disiksa di neraka sampai-sampai dia lupa bahwa dulu di dunia pernah bahagia. Setelah itu apa? Yu'ta bi asyaddin nasi bu'dan.
bu'san, akan didatangkan orang beriman yang hidupnya paling banyak musibahnya, tapi dia sabar. Fayusgobu sabghatan fil jannah, begitu dia masuk pertama kali di surga, pertanyaan pertama kali dari Allah, hal marrabika bu'sun qad, masih ingat dulu di dunia kamu pernah mendapatkan musibah? Saking nikmatnya surga, dia mengatakan, aku lupa kalau dulu di dunia pernah mengalami penderitaan. Nah, kemudian berbicara tentang lupa, maka lupa itu bagian dari yang diudur oleh syar'i. Jadi ketika Bapak lupa, itu sebenarnya bagian dari udur syar'i. Maksudnya sesuatu atas dasar lupa dimaafkan. Bahkan lupa itu bagian dari nikmat. Jadi lupa itu bagian dari nikmat. Mana buktinya? Contoh, anak kecil, si Iwan dan si Budi. Pak Iwan ada? Pak Budi? Nggak ada. Oh, Bapak ya? Ya. Ya, si Ahmad dan si Mahbub. Nah, si Ahmad dan si Mahbub. Anak kecil, tengkar cubit-cubitan, tabok-tabokan. Dua-duanya nangis. Coba, 15 menit kemudian, si Mahbub dan si Ahmad tiba-tiba sudah main bareng lagi. Mahbub, main, yuk, kan begitu. Kenapa? Allah berikan lupa kepada dua anak kecil ini. Ketika dua anak kecil ini sudah akur, ibunya nunggu Idul Fitri lagi baru akur gara-gara anaknya tenggar. Contoh lain, lupa itu dibutuhkan oleh kita. Siang hari di bulan Ramadan, lapar, haus, tiba-tiba nasi padang, lauknya rendang, es jeruk diminum, tiba-tiba bapak-bapak ingat, ya Allah, ini kan bulan Ramadan. Itu bagus tidak, Pak? Oh, bagus. Fa innama at'amahullahu wa saqahu, itu tanda Allah pingin memberi makan dan memberi minum buat kalian. Itu nikmat yang bagus. Jadi lupa itu bagian dari nikmat, meskipun belum pernah saya alami. Itu problemnya. Seandainya saya alami, Masya Allah. Termasuk ketika seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya. Hari pertama sedih luar biasa. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, berlalu 1 tahun, perasaannya sudah berbeda dengan hari pertama di saat suaminya meninggal dunia. Kenapa? Karena dilupakan oleh Allah sedikit demi sedikit lewat peristiwa yang bertumpuk-tumpuk. Coba bisa dibayangkan, seandainya wanita itu tidak diberi lupa oleh Allah, maka dia akan menjadi wanita yang menderita seumur hidup. Termasuk lupanya bapak-bapak ketika ditilang polisi. Rasanya gimana, Pak, ditilang polisi? Oh, sedep luar biasa, sholat tidak khusyuk, jengkel. Itu hari pertama. Coba hari kedua, hari ketiga, keempat, akhirnya berlalu 5 tahun kemudian, perasaan kita sudah berbeda. Jadi lupa itu sebenarnya nikmat karunia dari Allah. Bahkan Allah memaafkan orang-orang yang melakukan kesalahan atas dasar lupa. Dalilnya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami kalau perbuatan itu atas dasar lupa atau tidak sengaja. Bahkan rufi al-qalamu an salasatin, 3 kelompok yang tidak akan dituntut hukuman. Salah satunya adalah an-nisyan, orang melakukan perbuatan atas dasar lupa. Baik, yang tidak dimaafkan kalau lupa berulang kali. Sekali boleh, sesekali silahkan. Tapi kalau berulang kali, maka Islam tidak akan memaafkan. Sebagaimana seorang datang menghadap Abu Hurairah, ya Aba Hurairah,
sumtu wa nasitu fa akaltu. Saya saum hari ini, saya lupa, saya makan. Kata Abu Hurairah, nggak masalah. Itu lupa, lanjutkan saumnya. Besok datang lagi. Sumtu wa nasitu fa akaltu. Saya lupa lagi Abu Hurairah, nggak masalah. Lanjutkan. Hari ketiga dia ngomong lagi, saya lupa, saya makan lagi. Maka dengan geram Abu Hurairah mengatakan, innaka rajulun lam yata'awadi siyam. Besok kamu nggak usah puasa lagi. Lupa berkali-kali, 3 hari berturut-turut lupa, makan lagi. Baik. Nah, di sini terlupakan, beda dengan lupa dan terlupakan. Sunnah-sunnah yang terlupakan. Berarti ada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah mulai banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Nah, untuk itulah seorang ulama perempuan Haifah binti Abdul Rasyid kemudian menyusun kitab ini, sunnah-sunnah yang terlupakan. Pada bab awal dibahas tentang wudu. Baik, berbicara tentang wudu, perlu diketahui, bisa saja wudu membuat orang bisa terperosok ke dalam neraka. 1. Dalilnya, ketika perang Khandaq, Rasulullah teriak dengan suara keras, beliau ucapkan 3 kali, wailun lil aqabi minan nar. Wailun. Salah satu makna wailun adalah wadin finari jahannam. Lembah yang ada di dasar neraka jahanam. Hati-hati, kalian ada yang terancam akan dimasukkan ke dalam lembah yang ada di neraka jahanam. Kenapa? Lil aqabi. Lihat tumit-tumit kalian. Ternyata para sahabat begitu melihat tumit, banyak di antara mereka yang sebesar kuku yang tidak tersentuh oleh air wudu. Berarti perkara wudu bisa menjerumuskan orang masuk ke dalam neraka. Berarti hati-hati. Maka bereskan wudu dengan baik. Kemudian berbicara tentang wudu, ini juga kaitannya dengan al-haud, telaga yang akan dibutuhkan oleh seluruh manusia di saat berkumpul di padang mahsyar. Karena nanti bapak-bapak berkumpul di padang mahsyar dengan situasi tudna syamsu ala ru'usil khalaik yaumal qiyamati qadra milin. Matahari di atas kepala kita dengan jarak 1 mil. Tentu seluruh manusia akan bercucuran keringat. Bahkan ada hatta al-jamahul araq, banyak orang yang tenggelam oleh keringatnya. Ketika bercucuran keringat, kemudian akhirnya haus, tidak ada solusi kecuali mendatangi telaga milik para nabi. Telaga yang berisi air. Rasulullah bersabda, abyadu minal labani ahla minal asali atyabu min rihil mis. Telagaku berisi air. Putih, lebih putih daripada susu, manis, lebih manis daripada madu, aromanya lebih wangi daripada minyak kasturi. Faman syariba binhu lam yadma ba'dahu abada. Siapa yang minum sekali seumur hidup tidak mungkin akan haus. Kemudian gelas sudah dipersiapkan, aniyatuhu ka'ada di nujumis sama. Gelas-gelas tersedia sebanyak bintang yang ada di langit. Tidak mungkin akan kehabisan. Nah, disinilah para sahabat bertanya, ya Rasulullah, seluruh manusia akan mendatangi telaganya Nabi masing-masing. Engkau mengenal kami. Lalu bagaimana dengan kaum muslimin yang hidup setelah engkau meninggal
dunia. Bagaimana cara engkau bisa mengenali mereka? Seperti nanti jamaah Masjid Hidayatullah Patria Jaya. Rasulullah tahu itu umatnya bagaimana, maka beliau bersabda, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjadina min atharil wudu. Umatku akan bangkit di padang mahsyar dalam keadaan berkilauan bercahaya dari anggota tubuh yang terkena air wudu. Jadi wudu itu kaitannya dengan kilauan cahaya supaya kita dikenal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sebelum beliau wafat beliau berpesan, berwasiat, wa ana waridun alaikumul haud. Aku tunggu kalian di depan telagaku. Saking pentingnya cahaya ini sampai Abu Hurairah kemudian menambah kalimat di hadis itu, faman istata'a minkum an yutila gurratahu falyaf'al. Siapa yang ingin cahaya tambah banyak, silahkan perpanjang area wudunya. Berarti ketika wudu sampai siku, kalau lengan bagian atas ingin bercahaya, itu boleh dibasahi sampai atas. Ketika kaki cuma sampai mata kaki, kalau betis ingin ada cahayanya, silahkan betis juga dibasahi. Baik, sekarang sunnah-sunnah wudu yang terlupakan apa saja? Di antaranya hadis dari Humran, budaknya Utsman bin Affan. Ini salah satu kesalahan yang sering kita lihat di tempat wudu. Coba Bapak perhatikan kalimat hadisnya, faghasala yadahu al-yumna ila mirfaqaihi salatan thummal yusra mithla dalika. Beliau membasuh tangan kanan sampai siku 3 kali, baru kemudian membasuh kiri sampai siku 3 kali. Saya ulangi terjemahannya. Beliau membasuh tangan sampai siku, tangan kanan sampai siku 3 kali, kemudian membasuh tangan kiri sampai siku 3 kali. Berarti ketika keran dibuka, cara membasuh itu kanan, 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 kiri, kiri, kiri. Yang sering terjadi apa? Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Jadi kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Masih kalimat ini. Faghasala yadahu al-yumna ila mirfaqaihi. Beliau membasuh tangan kanan sampai siku. Sampai siku. Berarti ketika keran dibuka, yang dibasahi pertama kali itu ujung jari, kemudian air mengalir sampai siku. Tapi yang di tempat wudu, ini keran, ini siku dulu, dialirkan sampai jari. Nggak tahu itu sudah berapa puluh tahun Bapak lakukan. Ya, makanya betul, ini menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan. Ternyata banyak yang lupa masalah ini. Kemudian di hadis buku ini juga dibahas tentang tamat mado wastan syako, berkumur dan menghirup air ke hidung. Min kaffin wahidin. Nah, jadi gini, ini keran. Air dikucurkan di telapak tangan. 1 telapak tangan, setengahnya untuk berkumur-kumur, satunya kemudian dihirup supaya betul-betul maksimal sampai ujung ini baru dikeluarkan. Berarti keliru kalau kumur-kumur 3 kali, baru kemudian hidung 3 kali.
Jadi air ini setengahnya untuk kumur-kumur, tersisa setengah, kemudian dihirup. Bukan begini-begini. Jadi air itu betul-betul dihirup. Maka saya ketika ngobrol dengan seorang dokter, beliau menerangkan kalau ingin terhindar dari flu, itu salah satunya melaksanakan wudhu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika air itu dihirup sampai ujung baru kemudian dikeluarkan. Secara dunia teori kedokteran seperti itu, tapi secara sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkenaan dengan manfaat menghirup air ke hidung adalah inna syaitana yabitu ala khaythumihi, itu cara untuk mengusir setan yang bermalam di lubang hidung kalian. Jadi kalau ingin mengusir setan yang nginep di lubang hidung, itu caranya beristinsak 3 kali. Jadi kumur-kumur 3 kali, beristinsak 3 kali. Memasukkan air ke hidung. Baik. Kemudian di sini juga dibahas tentang penggunaan air. Maka saya terkesan dengan satu tulisan di tempat wudhu, hemat air, sempurnakan wudhu. Nah, itu bagus. Wudhunya sempurna, tapi airnya juga hemat. Maka keran tidak dibuka lebar-lebar. Cukup terbuka, yang penting air mengalir, tidak usah lebar-lebar. Ini sesuai dengan prinsip hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya, hal fil ma'i min syarab, ya Rasulullah, penggunaan air wudhu apakah tidak boleh boros? Naam, wa in kunta ala nahrin jarin, betul. Meskipun engkau berwudhu di sungai yang airnya mengalir deras, boros tidak boleh. Padahal kalau kita boros menggunakan air di sungai yang airnya deras, itu kan tidak merugikan lingkungan. Tapi Islam mengajarkan ketika berlimpah air tidak boleh boros supaya kita terbiasa dengan sikap sederhana ketika punya air yang terbatas. Nah, kemudian di bab wudhu juga ini dibahas tentang gosok gigi atau bersiwak. Nah, sayang siwak tidak saya bawa. Jadi begini, kita bahas tentang siwak atau gosok gigi. Bicara tentang gosok gigi, maka bersiwak atau gosok gigi bermanfaat secara dunia dan agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-siwaku matharatun lil fam, mardatun lirrab. Gosok gigi atau bersiwak itu bisa membersihkan mulut dan mengundang ridho Allah. Jadi secara kesehatan mulut itu bersih kepada Allah, Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Yang kedua, kalau saya gosok gigi tidak menggunakan siwak tapi pakai pasta gigi, apakah saya juga mendapatkan fadilah yang ada di hadis ini? Jawabannya iya. Jadi gosok gigi mau pakai siwak atau pakai sikat gigi, odol, dua-duanya boleh. Yang membedakan adalah kalau bersiwak Bapak sehari 50 kali silahkan. Nggak masalah. Karena aksar tu fi siwak, aku memperbanyak gosok gigi pakai kayu siwak. Tapi khusus gosok gigi pakai odol, pakai sikat gigi, pakai odol, yang saya ketahui dari dokter gigi, sehari cuma 2 kali. Jangan terlalu berlebihan, sering-sering. Sehari pakai odol 5 kali, justru itu tidak bagus. Tapi kalau Bapak bersiwak, pakai kayu siwak, mau 50 kali, 100 kali, itu tidak masalah. Bahkan getah yang ada di kayu siwak itu bagus untuk memperkuat gigi kita. Nah sekarang, kapan kita dianjurkan untuk
gosok gigi atau bersiwak. 1. Ketika akan melaksanakan ketaatan, akan melaksanakan ibadah. Berarti mau baca Quran, mau tawaf, mau sholat, mau zikir. Ketika akan tawaf, dianjurkan mulut gigi dalam keadaan fresh. Mana dalilnya? Dalilnya laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin, dalam satu riwayat inda kulli wudu'in. Seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan wajibkan bersiwak setiap akan sholat, setiap akan wudu. Sholat itu mewakili apa? Ya baca Quran, ya zikir, ya wirid, ya berdoa, dan lain sebagainya. Pokoknya aktivitas itu sifatnya mendekatkan diri kepada Allah. Maka sangat bagus, sebelum wudu siwak dulu. Sebelum sholat juga silakan bersiwak. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika aroma mulut sudah mulai berubah. Dalilnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama minal laili yashushufahu bisiwak. Yang dilakukan oleh Rasulullah kalau bangun tidur dari tidur malamnya, beliau bersiwak. Kenapa? Karena orang bangun tidur, aroma mulut pasti tidak baik, tidak bagus, bau, maka sangat dianjurkan untuk bersiwak. Termasuk Bapak misalnya habis makan, habis minum kopi, habis merokok, bau tidak Pak? Kalau tidak salah bau. Bahkan orang Arab kalau menyebut rokok, sebutannya apa? Siwak Fir'aun. Jadi orang Arab menyebut siwak Fir'aun. Saking jeleknya merokok itu sampai ditambah kata-kata Fir'aunnya. Baik, itu ketiga. Keempat, bersiwak dianjurkan kalau Bapak akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang sudah merasa akan meninggal dunia, silahkan bersiwak dulu. Ini tidak saya karang. Ini ada hadisnya, bahkan dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau sakit, orang yang terakhir kali menengok adalah Abdurrahman bin Abu Bakar, anak bontot dari Abu Bakar, berarti adiknya Aisyah. Begitu Abu Bakar masuk kamar Rasulullah, yang dilihat oleh Rasulullah bukan si Abdurrahmannya, tapi kayu siwak yang dia bawa. Fa'abbadahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Rasulullah menatap tajam itu kayu siwak. Akhirnya Aisyah paham, minta kayu siwak itu, kemudian diserahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Komentar Aisyah ketika melihat Rasulullah bersiwak, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ahsana minhu qad. Belum pernah aku melihat Rasulullah bersiwak sebagus hari itu. Itulah gosok gigi terbaik sepanjang hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu selesai, kayu siwak diberikan kepada Abdurrahman. Akhirnya Rasulullah pun mengatakan, wa inna lil mauti lasakarat, kematianku ini sudah memasuki sakaratnya. Akhirnya badan beliau melemah, kemudian menyandarkan badannya pada pangkuan Aisyah. Beliau pun mengucapkan, Allahumma firrafiqil a'la, ya Allah pertemukan aku dengan ar-rafiq al-a'la. Ar-Rafiq al-A'la itu mungkin Allah yang maha tinggi. Ar-Rafiq al-A'la tafsirnya mungkin para nabi, siddiqin, syuhada, dan as-solihin. Kalimat itu berulang-ulang hingga akhirnya beliau meninggal dunia di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Berarti menghadap Allah, mulut Rasulullah sudah fresh. Jadi kalau Bapak meninggal dunia tidak perlu
gosok gigi lagi, karena sebelum meninggal sudah gosok gigi. Dan terakhir, ketika menghadap Allah gosok gigi, maka ketika akan bertemu dengan orang, kita juga dianjurkan untuk gosok gigi. Karena Aisyah ditanya, ya Aisyah, ma awwalu syai'in bada'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum masuk rumah, sebelum mengetuk pintu? Kana yabda'u bisiwak. Yang dilakukan oleh beliau bersiwak di depan pintu baru mengucapkan salam. Baik, inilah seri pertama tentang menghidupkan sunnah, khususnya di bab wudu. Air jangan banyak-banyak, kemudian berkumur dan beristinsak. Wudu untuk tangan kanan dulu 3 kali, selesaikan baru kiri, kemudian air mengalir dari jari menuju siku-siku. Baik, karena ini masalah fikih biasanya melebar, pertanyaannya sangat banyak. Barangkali ada yang mau bertanya, tidak terbatas dengan yang kita bahas hari ini. Boleh jadi ada pertanyaan-pertanyaan di luar pembahasan. Saya persilahkan kepada wah, ini udah jauh-jauh dari Sulawesi. Silakan, Pak. Pertanyaannya apa? Bapak kalau tidak salah Ramadan bertanya tentang tongkat. Betul ya, Pak ya? Ya. Kenapa? Ya. Ya, betul. Kecuali penduduk Suriah sehari 6 kali. Ke-6-nya sholat jenazah. Ya. Kenapa? Wudu sholat 5 kali. Lupa apa? Oh gitu. Jadi gini, siapa yang tahu bahwa wudunya belum beres, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur seorang sahabat, irji faahsin wudu'aka, ulangi wudunya, perbagus wudumu. Berarti wudunya diulangi, diulang. Karena wudu syarat sahnya sholat. La yakbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Tidak diterima sholat seseorang yang berhadas kecuali dia harus berwudu. Jadi wudunya tidak beres, harus diulangi. Yang kedua, akan buang air besar. Gimana maksudnya? Bapak mau buang air besar, pintunya tertutup. Oh iya. Kelamaan di kamar mandi. Hah? Oh, gedor pintu. Ya gedor aja Pak, ayo percepat. Kata Pak Yusuf Kalla, lebih cepat lebih baik. Kan tetangga Bapak, Pak Yusuf Kalla punya kalimat yang Masya Allah melegenda, lebih cepat lebih baik. Maka disinilah perbedaan kamar mandi dan masjid. Saya pernah mengisi kajian perbedaan masjid dan WC. Salah satu perbedaannya masjid, kalau Bapak di masjid silahkan berlama-lama. Tapi kalau di WC jangan berlama-lama, lebih cepat lebih baik. Kenapa? Di WC itu tempatnya setan. Mana dalilnya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, lindungi aku dari setan laki-laki dan setan
perempuan, berarti kamar mandi itu tempatnya setan. Jangan berlama-lama dengan setan. Jadi jangan sampai BAB sampai rokok 1 batang habis, itu kelamaan. 2 menit selesai. Kalau bisa begitu. Jadi gini solusinya, habis ini Bapak nanti diskusi dengan istrinya. Ya, itu metode aja Pak. Masya Allah. Isinya dari orang Jawa, silakan. Jumat. Oh, baik. Ada seorang sahabat masuk ke masjid saat Rasulullah sedang menyampaikan khutbah. Dia pun langsung duduk. Maka beliau menghentikan khutbahnya dan bertanya, as-shallaita raka'ataini, sudah sholat 2 rakaat, maksudnya tahiyatul masjid. Qala la, orang itu menjawab belum. Kum fasalli raka'ataini, berdiri, sholatlah 2 rakaat. Ketika dia sholat 2 rakaat, Rasulullah melanjutkan khutbahnya. Jadi tetap meskipun khutbah disampaikan, kaidah idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli raka'ataini, siapa yang masuk ke dalam masjid tidak boleh duduk kecuali dia sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Yang dipermasalahkan adalah ketika khatib naik mimbar mengucapkan salam, muadzin mengumandangkan adzan, orang pada datang, pada berdiri menunggu sampai adzan selesai. Nah, disinilah Syekh Masya Allah lupa lagi. Nah, itu sesuai dengan bab lupa. Saya mengambil sanad Sunan Abu Daud kepada beliau. Masya Allah, dengan sahihnya lupa sendiri. Bahwa beliau menegur kepada jamaah yang berdiri, segera sholat tahiyatul masjid. Biarkan adzan tetap berkumandang. Jadi bapak-bapak yang datang ke masjid ketika adzan berkumandang, itu bukan berdiri sampai adzan selesai. Ya sudah, segera sholat tahiyatul masjid. Dan itu sering terjadi di masjid. Itu insya Allah nanti ada pembahasannya juga, lebih dalam lagi. Jadi begitu Pak. Iya, jadi Rasulullah sedang berkhutbah, ada orang duduk. Oleh Rasulullah diminta untuk berdiri sholat tahiyatul masjid. Ketiga, ya, kenapa Pak? Ya. Caranya diciduk. Ciduknya pakai tangan. Dulu ciduknya Rasulullah itu belum ada gayung termasuk ketika mandi. Maka idza qama ahadukum minal laili fala yaghmis yadahu fil ina fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Siapa yang bangun dari tidurnya jangan langsung mencelupkan telapak tangan ke air, cuci dulu baru celupkan. Maka ini bejana atau ember dituangkan dulu, pastikan tangan sudah tercuci karena kita tidak tahu tadi malam tangan kita berkelana di mana. Gak usah dibahas ya berkelananya di mana. Kenapa? Karena gayungnya Rasulullah dan para sahabat itu bukan pakai gayung, tapi pakai telapak tangan. Jadi ketika berwudu ya nyiduk begini, kemudian kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Jadi menggunakan ciduk pakai tangan. Baik, yang belakang, silakan Pak.
Ya. Oh gitu. Baik. Kita pengen punya ideal, negeri ideal, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yang ada di surat An-Naml. Negeri yang thayyib, yang diampuni oleh Allah berlimpah nikmatnya. Ketika di surat Al-A'raf, walau annahum amanu wattaqau, kalau penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka seluruh keberkahan dari langit dan bumi Allah akan berikan. Dr. Umar Ridwan, dosen kita dari Yordania, dulu ketika dari Yordania akan mengajar di Lipia Jakarta, dalam bayangan Indonesia ini negeri yang kaya raya. Kaya dengan minyak, kaya dengan sumber alam. Begitu sampai Jakarta, kaget luar biasa ketika masih ada pengamen, masih ada pengemis. Dan beliau mengatakan, seandainya kalian anak-anak Indonesia harus tahu, Indonesia mengandalkan hasil hutan saja, itu kalian bisa makan tiap hari gratis pakai daging. Seandainya dikelola dengan baik. Nah, berarti negara ini dikelola tidak dengan baik. Jadi kesalahannya apa? Kesalahannya tadi pada ayat Al-A'raf tadi, amanu wattaqau, kalau kita tidak beriman dan bertakwa. Maka berbicara tentang satu negeri, Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah satu negeri kami berikan pemimpin zalim atau pemimpin yang adil, itu tergantung dari kualitas masyarakat yang tinggal di negeri itu. Maksudnya gini, kalau di Indonesia pemimpinnya kualitasnya zalim, berarti memang kelakuan rakyat secara umum seperti itu. Kalau Indonesia pemimpinnya soleh, berarti secara umum masyarakat yang tinggal di negeri itu, masyarakatnya soleh-soleh. Jadi pemimpin itu menunjukkan kualitas rakyatnya. Maka ketika kita ditanya, bagaimana cara memunculkan pemimpin yang soleh, perbaiki rakyatnya. Kalau rakyatnya, kaum muslimin, itu rajin ke masjid, pengajian, hidup, sholat subuh, seramai sholat Jumat, itu yang terjadi di masjid-masjid yang ada di Indonesia, itu tidak usah kampanye, otomatis insya Allah pemimpinnya adil, soleh-soleh. Intinya begitu Pak. Nah karena ini masalah politik, kalau dibahas secara khusus itu juga baik. Jadi jawabannya singkat karena kita sedang membahas masalah fikih. Seandainya khusus masalah politik, insya Allah akan kita bahas seluas-luasnya. Mungkin akan dibahas Ustadz Babe Haikal. Nah, besok Babe Haikal kalau bicara begini, Masya Allah itu memang bidangnya. Wah, ini udah jadwal sarapan ini. Silakan, kuota 3 pertanyaan lagi. Silakan Pak. Ya, pakai keran. Ya. Iya. Tarik dulu. Gini. Kemudian begini lagi. Gak usah ditarik. Tetap air mengalir. Gini. Kemudian 3 kali. Iya. Betul nggak? Kecuali kalau pakai cedukan. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah bisa dipahami. Sisa 2 pertanyaan. Ya. Ya.
Oh, ya. Oh, gitu. Ya, ya. Ya, ya. Berarti satu, imam membaca Al-Fatihah dan surat-suratan. Kita cukup menyimak atau ikut membaca. Berarti ini bagian dari perbedaan madhab. Secara umum madhab Syafi'i dan Hambali. Jadi gini, kalau Bapak bermadhab Hambali, maka Imam Hambali ketika seorang menjadi makmum, maka apa yang dibaca oleh imam sudah mewakili makmum. Dalilnya adalah man kana lahu imamun fa qiraatul imami lahu qiraatun, siapa yang sholat bersama imam, apa yang dibaca oleh imam terdengar, maka sudah mewakili bagi makmum. Berarti tidak ikut Al-Fatihah, tidak ikut baca surat-suratan. Dalil yang lain adalah innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, imam diangkat untuk diikuti sampai ujung hadis. Fa idza qara'a fa ansitu, kalau terdengar imam membaca, tugas kalian adalah diam. Ini Hambali. Tapi gurunya yaitu Imam Syafi'i dianjurkan membaca Al-Fatihah di belakang imam. Ternyata ulama-ulama Saudi yang bermadhab Hambali untuk ini mengikuti madhab Syafi'i. Seperti Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, saya lihat di YouTube-nya, beliau menganjurkan ikut membaca Al-Fatihah. Termasuk Dr. Zain An-Najah yang pernah belajar kepada Syekh Shalih Utsaimin, ketika saya tanya, kalau bisa ikut baca Al-Fatihah. Dalilnya adalah ketika Rasulullah sholat, para sahabat beliau baca Al-Fatihah pada ikut Al-Fatihah. Beliau baca surat pada menirukan. Begitu selesai, beliau bertanya, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Coba, benar tidak kalian tadi ikut baca bersama imam? Naam ya Rasulullah. La taf'alu illa bi ummil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Tidak boleh ikut membaca bersama imam kecuali kalau Al-Fatihah. Karena sholat tidak sah kecuali kalau dia membaca Al-Fatihah. Jadi berarti dua pendapat ini punya argumentasi. Bagi Bapak yang ikut membaca Al-Fatihah di belakang imam, berarti mengikuti Syafi'i, dan Imam Syafi'i punya dalil. Bagi Bapak-Bapak diam aja, Al-Fatihah disimak, surat juga disimak, mengikuti Imam Hambali dan juga punya argumentasi. Iya. Surat-suratan Al-Fatihah. Oh, kalau keras itu lain. Nah, kalau keras itu lain. Jadi jangan ganggu orang lain. Jadi dalam hati yang keras cukup imam. Intinya begitu. Baik. Jadi silakan Bapak baca Al-Fatihah di belakang imam atau tidak. Saya tidak akan mengatakan mana yang lebih kuat. Karena kalau ini dibahas nanti kadang-kadang jadi pertengkaran. Saya tidak mau begitu karena fikih itu sifatnya luas dan kita harus bisa menghormati satu pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapat kita. Terakhir, silakan Pak. Ya. Imamnya hafal Quran.
Nah, cepatnya ini cepat standar atau kecepatan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil dolin. Nah, itu bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Begini? Apa lebih cepat lagi? Oh, rakaat ketiga keempat. Iya. Kecepatan. Iya. Mungkin karena hafal, Pak, jadi cepat banget itu ya. Ya. Jadi gini, imam kelamaan atau kecepatan berhak untuk ditegur. Yang kelamaan itu Mu'ad bin Jabal. Tegurannya sampai marah. Aturidu antakuna fatanan ya Mu'ad. Mu'ad, memang kamu hobi menyusahkan orang. Sholat Isya selesai pertengahan malam. Karena rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Imran. Itu berarti kelamaan. Yang kecepatan siapa? Yang kecepatan itu Khalad bin Rafi sampai Rasulullah bersabda, irji tusalli fa innaka lam tusalli, ulangi sholatmu, kamu belum dinilai sholat. Berarti harus ditegur. Dan kalau yang menegur, kalau bisa yang selevel. Misalnya ketua DKM misalnya. Anak TPA yang suruh negur, ya jangan. Kan kadang. Ya itu, kecepatan berarti perlu ditegur. Jadi memang ada beberapa imam memang bacaannya terlalu cepat untuk zuhur dan asar. Saya mengenal dengan baik beberapa masjid, maka saya sering menghindari masjid itu. Karena terlalu cepat. Karena baru karena wudu dia sudah ruku. Padahal Al-Fatihah rukun. Yang tidak sah sholat kecuali Al-Fatihah harus dibaca. Berarti perlu ditegur. Kalau bisa yang menegur mungkin ketua DKM atau bagian dakwah atau mungkin temannya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kajian kita. Saya kurang tahu seri kedua kapan lagi, menunggu waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.